Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganita Wilistania dengan NPM 23218690452013 dari jurusan Matematika pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Haji Supratman, DRS MPD, dan Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 1, yaitu demonstrasi kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia tentunya sangat beragam. Mulai dari zaman dahulu sebelum merdeka sampai dengan sekarang kita sudah merasakan kemerdekaan. Nah, membahas mengenai pendidikan di Indonesia, pasti tidak jauh dari Merdeka Belajar, tujuan pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila, dan pendidik dan siswa. Merdeka Belajar merupakan program dari Kementerian Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu, tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. Berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri serta berakhlak baik. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang terakhir itu tentunya dalam pendidikan itu pasti ada pendidik dan siswa atau peserta didik. Adanya pendidik dan peserta didik ini sebagai penunjang dalam proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional. Di dunia pendidikan ini tidak lepas dari peran penting Ki Hajar Dewantara. Gambaran perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini, yaitu pada masa kolonial tahun 1854. Bupati berinisiatif mendirikan sekolah hanya untuk pendidik dan membentuk calon-calon pegawai. Di tahun yang sama lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Perkembangan pendidikan terus mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masyarakat hanya mendapat pendidikan konvensional seperti membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Pendidikan hanya dilakukan untuk mendidik pembantu-pembantu dalam memajukan usaha mereka. Kemudian pada tahun 1920 itu munculnya cita-cita untuk perubahan radikal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1922 kembali melahirkan atau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Hal ini menandai sudah dimulainya kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional yang mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian menjadi Suwardi Suryaningrat di usia 39 tahun dan kini telah dikenal sebagai Bapak Perintis Pendidikan Nasional. Prinsip yang kita kenal dengan
Tutwuri Handayani, itu artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa itu di tengah atau di antara murid, jadi guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Nah, kemudian yang terakhir Ing Ngariso Sungtulodo itu di depan. Nah, seorang pendidik itu harus memberi teladan, terutama contoh teladan yang baik. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan kita, terutama di sekolah-sekolah, yang menjadi landasan pengajaran dan pendidikan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk membangun taman siswa sebagai pintu kemerdekaan yang baik secara pendidikan maupun budaya. Pada zaman kolonial, maksud dari didirikannya taman siswa itu bertujuan agar dapat membantu anak bangsa keluar dari zona kebodohan, sehingga mereka mampu mencari kemerdekaannya sendiri. Tentunya peran Ki Hajar Dewantara ini sangat penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara sudah mengetahui kan kemana arah tujuan pendidikan. Namun, Ki Hajar Dewantara tidak pernah mempermasalahkan sistem pendidikan di Indonesia walaupun meniru negara barat. Tetapi, kita harus memiliki ciri khas atau jati diri negara Indonesia. Di zaman yang semakin pesat ini tentunya guru tidak hanya memberikan ilmu saja, tetapi pembelajaran juga harus berpihak pada peserta didik. Nah, kemudian sini akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu pendidikan berorientasi pada kepentingan Belanda. Yang kedua, pendidikan hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Dan yang ketiga itu orang pribumi tidak bebas memilih pekerjaan. Nah, kemudian pendidikan sesudah kemerdekaan itu adanya sistem kurikulum yang lebih terpadu. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan wajib selama 12 tahun, mengembangkan pendidikan karakter, dan belajar sesuai dengan minat dan bakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.